Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu, atas segala kemurahan-Mu, atas pemeliharaan-Mu sepanjang kawal malam, dan kami boleh bangun pagi ini dalam tubuh sehat. Terima kasih Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi hidup kami, sehingga kami dari hari ke hari mengerti, memahami, dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Dan iman kami dikuatkan, iman kami dibangkitkan, sehingga Tuhan dalam hidup ini, apapun yang kami sedang alami, kami tetap kuat oleh karena kekuatan itu bersumber daripada-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara Kristus Tuhan, pagi ini kita akan lihat firman Tuhan, yaitu terambil di dalam Efesus 1 ayat 17 ya. Saya bacakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itu pengampunan dosa. Jadi di sini saya kasih tema kuasa di dalam darah Yesus. Ada sebagian orang tidak memahami bagaimana kuasa itu sungguh ajaib, sungguh hebat, sungguh perkasa. Hal yang pertama tadi di sini kita sudah baca dalam Efesus 1:17 katakan, di dalam Dia dan oleh darahnya. Nya itu adalah Yesus sendiri. Kita beroleh penebusan. Jadi kita dulu ibarat orang yang tergadai. Tergadai oleh karena dosa nenek moyang kita. Dan itu ada imbasnya bagi kita keturunannya. Kita bagaikan orang sudah tergadai. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus itu datang ke dunia, yaitu menebus kita dari kondisi tergadai oleh karena dosa. Melalui darahnya kita beroleh penebusan dan juga pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kekayaan kasih karunia-Nya itulah sebagai sarana bahwa kita yang tadinya orang yang tidak layak menerimanya, tapi diberi. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa berbangga-bangga di hadapan Tuhan dan juga manusia bahwa dia diselamatkan oleh karena kemampuan, kekuatannya, oleh karena apa yang dia perbuat atau karena usahanya. Jadi murni oleh karena kekayaan kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Jadi setiap orang yang sudah menerima kasih karunia ini, dia pasti hubungannya melekat dengan Tuhan dan mampu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena kuasa kasih karunia itu jauh melampaui dari segala apa yang dihadapi. Kemungkinan ada orang yang hanya merasa diselamatkan, tapi belum percaya tentang penebusan ini. Hanya melalui darah Yesus Kristus kita ditebus, kita diampuni. Dan selanjutnya Efesus 2 katakan ayat 13. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi darah Kristus itu mempersatukan. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Bahkan tidak ada lagi pembatas yang lain. Begitu dekatnya hubungan itu. Lebih dekat daripada pakaian yang kita pakai.
Maka dalam hidup ini kita tidak lagi berdoa, masuklah ke dalam hidupku. Ya, nah, tapi kita dengan Yesus ada satu kesatuan. Apa yang mempersatukan? Oleh karena kita sama-sama percaya oleh darah Kristus yang dahulu jauh sudah menjadikan. Jadi kita nggak lagi berdoa atau menyanyi masuklah ke dalam hidupku, masuklah dan masuklah. Kalau kita bilang masuklah dan masuklah, berarti di luar. Tetapi ayat ini sungguh-sungguh menegaskan kepada kita bahwa Yesus tidak keluar masuk, tapi dia tinggal di dalam kita. Jadi walaupun mulut kita tidak mengucapkan kata-kata, tapi berbicara saja dalam hati, itu sudah Yesus dengar. Karena kepekaan Yesus bukan seperti manusia, ada kepekaan telinga mendengar. Tapi secara kepekaan rohani, Yesus tahu, walaupun kita tidak sebutkan. Hati kita saja berbicara, Yesus tahu. Maka dalam berdoa, secara pribadi kepada Yesus, tidak harus membuka mulut. Saat kapan kita membuka mulut dan bersuara? Saat kita ada kebersamaan, berdoa bersama-sama. Tujuannya apa? Supaya yang lain, teman kita yang ikut sama-sama bisa mengaminkan apa yang kita doakan. Maka kalau hubungan pribadi dengan Tuhan, mulut kita bisa terkatup, tapi hati kita selalu bercakap-cakap, bahkan mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kenapa mengucap syukur? Karena tadi katakan, kita sudah ditebus dengan darah Yesus sendiri. Sehingga kita bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah dibenarkan lewat penebusan itu. Yang kedua, tadinya kita orang yang jauh, ya, orang yang jauh sudah dekat karena darah Yesus. Nah ini biasanya. Jadi kalau kita pahami ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita bisa mampu mengucap syukur, ya. Nah. Efesus pasal 1 ayat 22 katakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi hubungan kita dengan Yesus itu yaitu hubungan ibarat kepala dengan tubuh. Sesuatu yang tidak dipisahkan oleh apapun. Ada kesatuan, ada unity. Nah, ini yang sangat penting kita pahami. Bahwa kesatuan kita bukan bersifat sementara, tapi bersifat kekal. Ibarat kepala dengan tubuh. Kalau dipisah, nggak ada kehidupan. Demikian juga kalau kita berpisah dengan Yesus, tidak ada kehidupan secara rohani. Nah, jadi hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa hanya melalui Yesus Kristus kita layak berhubungan, berdoa secara pribadi. Dan tidak ada perasaan tertuduh lagi. Ayat terakhir saya katakan di sini Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kata penuh keberanian artinya kita tidak pernah berpikir bahwa kita orang berdosa. Tapi kita adalah orang yang sudah dibenarkan melalui korban Yesus. Korban di kayu salib itu sempurna. Waktu Yesus katakan sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang Yesus jalani untuk manusia
sudah selesai sekali untuk selama-lamanya. Pagi ini firman Tuhan yang kita dengar ini sebagai dasar kita bagaimana kita berani untuk bersaksi, menyatakan Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maka setiap orang yang sudah menerima kasih karunia ini, pasti dia bersaksi, menceritakan bagaimana kasih Yesus yang tanpa syarat itu sudah dia alami sendiri. Dengan jalan demikian, semua kita yang mendengarkan hari ini wajib menjadi saksi Kristus. Dari hal mana kita bisa saksikan tentang kasih-Nya tanpa syarat? Yesus rela menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi banyak. Darahnya tercurah untuk menebus kita dari segala dosa. Dan juga darah Yesus yang tadinya kita jauh, tapi karena darah Yesus kita sudah mulai dekat. Dan juga kita penuh keberanian untuk berkata, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan lagi orang tertuduh, tapi kita orang-orang yang senantiasa memuji menyembah Tuhan. Kondisi situasi yang kita sedang hadapi tidak menghalangi untuk kita memuji Tuhan. Justru kondisi keadaan yang kita alami itu membuat kita semakin erat dengan Tuhan. Karena kita tahu segala perkara dapat kita tanggung melalui Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Hanya kekuatan kita dalam Yesus saja. Tidak ada yang lain, hanya dalam Yesus. Inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini buat berkat bagi kita yang mendengarkannya hari Minggu pagi ini. Terima kasih, kita berdoa. Terima kasih Tuhan hari ini, di mana hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menguraikannya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Kami menyatakan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Dan juga kami menyatakan bagaimana Tuhan itu ajaib dan perkasa, menebus kami, orang yang tadinya tidak layak, menjadi layak oleh karena darah Yesus Kristus. Kami tidak perlu lagi ada perasaan tertuduh. Tapi darah Yesus Kristus membuka jalan baru bagi kami. Sehingga kami penuh keberanian untuk menghadap tempat kudus. Artinya kami bisa berdoa secara pribadi. Tidak lagi perantara seperti pada zaman perjanjian lama. Tapi kami bisa langsung oleh karena darah Yesus Kristus buat kami layak. Terima kasih Tuhan. Ini adalah syukur kami hari ini. Puji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah atas kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin.